Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Semoga tetap bahagia ya anak-anak semuanya. Hari ini Bunda mau cerita ke anak-anak. Cerita tentang apa ya? Yaitu cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam? Kalau ada yang sudah mendengar, nanti kita cerita lagi yang lebih seru lagi. Yang belum mendengar, nanti dengarkan ceritanya baik-baik ya. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kakek buyut, yaitu kakek buyutnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang terakhir. Nabi Ibrahim alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya. Suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Siapa yang tahu anaknya Nabi Ibrahim namanya? Ada yang tahu? Anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail juga diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul yang berdakwah kepada umatnya untuk menyeru kebaikan. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kaget, astagfirullahaladzim, anakku yang aku nanti-nantikan kelahirannya. Kenapa Allah memerintahkanku untuk menyembelihnya? Nabi Ibrahim bertanya-tanya dalam hati. Tetapi karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail, Nabi Ismail diajak bicara dengan hati yang penuh ketaatan. Wahai Ismail anakku, semalam aku bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu anakku? Tanpa ragu-ragu, Nabi Ismail menjawab dengan penuh keikhlasan. Ayahku Ibrahim, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah, lakukanlah. Aku bersedia dengan penuh ikhlas untuk disembelih sebagai bukti ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu permintaanku ayahku, nanti ketika saatnya tiba engkau akan menyembelihku, telungkupkanlah badanku sehingga aku tidak akan melihat wajahku. Tiba saatnya Nabi Ismail untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan mengucap Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Nabi Ibrahim bersiap untuk menyembelih Nabi Ismail. Betapa sedihnya Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Tetapi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan bersedia menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ketika pedang akan diarahkan ke leher Nabi Ismail, tiba-tiba malaikat Jibril menghadirkan seekor kambing di hadapan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan membisikkan kepada telinga Nabi Ibrahim bahwa ini adalah persembahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai gantinya agar kambing ini disembelih dan bukan Nabi Ismail yang disembelih. Saat itu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, Allah gantikan seekor kambing kepada mereka berdua untuk disembelih. Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail itu terjadi pada bulan Dzulhijjah tanggal 10. Hingga saat ini peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam yang digantikan dengan seekor kambing diabadikan oleh umat Islam dalam bentuk Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban. Adapun hewan yang boleh disembelih untuk dikorbankan di antaranya apa aja? Hayo anak-anak, siapa yang tahu? Iya betul, kambing. Apalagi? Unta juga boleh. Apalagi selain unta? Kerbau juga boleh, sapi juga boleh. Kalau ayam boleh tidak anak-anak? Ayam bukan termasuk hewan yang boleh dikurbankan. Jadi hewan yang boleh dikurbankan adalah kambing, sapi, kerbau, dan unta. Nah, pahala bagi orang yang berkurban itu sangat besar sekali anak-anak. Nanti hewan yang kita kurbankan itu bisa menjadi kendaraan kita di surga nanti ya. Hewan kurban yang kita sembelih nanti akan menjadi kendaraan bagi kita di surga kelak anak-anak. Wow, hebat sekali ya kendaraan kita, subhanallah. Nanti kita di surga naik kambing atau naik sapi atau naik unta atau naik kerbau yang kita kurbankan. Subhanallah walhamdulillah. Buat anak-anak yang ayah ibunya kebetulan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkorban kambing atau sapi, alhamdulillah Bunda ikut senang, ikut bersyukur. Anak-anak juga harus bersyukur, mendoakan orang tua ya, semoga tetap sehat, tetap
beriman, tetap bertakwa dan bertawakal kepada Allah ya anak-anak ya. Siapa yang tahu Allah itu ada di mana? Allah itu ada di dekat kita, ada di mana-mana dan ada selalu bersama kita anak-anak. Sebagai bukti bahwa Allah selalu bersama kita adalah apa? Kita bisa tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya gigi juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mulut, punya hidung untuk bernafas. Bisa memeluk orang tua dengan tangan kita, bisa melihat bintang, matahari, langit, laut, dan gunung dengan mata kita. Itu semua dari mana anak-anak? Itu semua adalah karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita harus bersyukur mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil alil adzim. Jangan lupa ya, begitu bangun tidur langsung ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah beri kesempatan kita hidup pada hari ini. Bangun tidur bisa beraktivitas apapun, melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai, bisa bermain, bisa kasih makan ikan, bisa menyiram bunga, bisa ketemu bunda-bunda lewat video call atau lewat pakai handphone yang dibelikan oleh ayah dan bunda. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri ya anak-anak ya. Alhamdulillah, ceritanya cukup sekian. Besok kita lanjut lagi dengan cerita nabi-nabi yang lain dan cerita kisah-kisah Islam yang lain yang lebih seru lagi anak-anak ya. Demikian cerita dari Bunda. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.